Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk belajar pemrograman C++ ya. Dan kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai doubling list yang sebelumnya kita pelajari di dalam teorinya. Dan kali ini ya saya sudah membuat dulu ya doubling listnya karena ini materi yang sebetulnya mudah, tetapi kalau misalkan kita tidak tahu konsepnya secara jelas, nanti malah bingung. Jadi sebetulnya ada beberapa referensi di internet ya, dan beberapa referensi dari buku-buku ya. Intinya seperti yang dijelaskan di teori, doubling list itu punya head sama tail ya, lalu punya node, dan di dalam node itu ada data, next, sama previousnya gitu. Nah ini kali ini kita akan belajar langsung untuk membuatnya gitu ya. Yang sebelumnya tentu saja saya sudah latihan ya, biar nggak grogi ya. Ya juga sih, biar ngajarnya lebih enak aja gitu ya. Dan langsung aja kita bikin ya. Sebetulnya untuk konsep singling list ini nggak terlalu beda banyak gitu ya dengan singling listnya gitu, karena sebetulnya ya hampir-hampir mirip gitu ya, sama yang pernah kita pelajari gitu. Oke. Ini sebelumnya. Oke ya. Nah, ini buka dulu projectnya. Nah, ini kan kalian punya lihat main banyak gitu ya. Saya buka salah satu project singling list yang ada, yaitu Quiwi singling list. Di sini kita itu menggunakan codingan yang hampir mirip gitu ya. Ini kita langsung aja kopas gitu ya, biar kalian koneksi pemahaman kalian tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, yang kita kopas adalah versi singling list-nya dari C++. Dan kalian bisa lihat ini ya, kita harus membuat yang pertama adalah sebuah struct ya, deklarasi untuk sebuah node-nya. Di sini punya komponen data dan next gitu ya untuk singling list. Tapi untuk doubling list gitu ya, kita punya yang beda, yaitu adalah node priv ya, kayak gini. Oke, jadi di sini ada yang beda. Lalu selanjutnya kita deklarasikan untuk head sama tail lah. Kok ini bener kan ya? Oh iya, oke, ini sama aja sih. Jadi nggak ada beda, kita head sama tailnya juga sama, dia juga harus ada. Terus, oh iya, untuk pengecekan empty gitu ya, kita tambahkan di sini. Nah, oke, ini sudah jadi seperti ini. Jadi nggak ada yang beda gitu ya. If head sama dengan 0. Oke. Oh iya, ini biar mencocokkan ya, saya tambahkan satu lagi gitu ya, untuk nilai awal gitu ya. Ini yang sebelumnya nggak ada, cuman saya pikir kalau misalkan ada ini itu lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak harus head sama dengan 0 seperti ini gitu ya, secara lebih banyak gitu ya. Nah, oke. Nah, terus boolean is empty ya, artinya dia tuh akan return true kalau misalnya head-nya tuh 0. Nah, di sini kenapa kita nggak pakai tail juga, karena otomatis head itu ya 0 gitu loh. Otomatis kalau misalnya dalam doubling list pasti akan ada head gitu. Kalau misalnya kita deklarasikan head-nya 0, artinya ya tidak ada node gitu di dalamnya. Kalau misalkan kalian pakai tail doang juga bisa sih. Dan tail itu kan misalkan ada head tapi nggak ada tail, itu nggak mungkin, pasti ada tail juga gitu. Jadi kita bisa pilih salah satu, tapi nggak perlu sampai dua-duanya karena itu nanti tidak efisien. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk tambah belakang ya. Tambah depan ya. Tambah depan itu ya. Oke, di dalam tambah depan itu yang pertama kita harus tahu nih datanya itu apa. Nah, ini kali ini kita fokus di dalam integer aja ya, biar lebih gampang untuk ngajarinya. Tetapi kalau misalkan kalian pengen menggunakan char, kalian tinggal ganti aja gitu ya, tipe datanya gitu. Ini misalkan data itu ya, data baru gitu kayak gini. Nah, habis itu coba kita lihat codingan yang lalu. Oke, pakainya data baru aja. Biar kalian nggak bingung mungkin ya, dulu saya tuh ngajarinnya pakai data baru gini, variabelnya. Dan yang pertama kita bikin deklarasinya. Jadi
ini kan data baru dalam bentuk integer, jadi dia tuh hanya berupa integer biasa, bukan struct gitu. Struct itu kan kemarin kita sudah pelajari bahwa di dalam satu struct itu punya 3 deklarasi yang berbeda, 3 variabel yang berbeda, itu juga bisa gitu ya. Makanya kita definisi seperti ini. Jadi data baru ini, aduh, gini ya, atau gini aja juga nggak sih. Nah, kita deklarasiin dulu ya, not sama dengan not baru kayak gini. Nah, selanjutnya ya, kita bikin not baru di sini, new not gitu ya. Jadi kayak gini baru deklarasi ini aja. Kita hanya baru membuat not barunya saja, tetapi belum melibatkan data yang sudah ada. Gitu ya. Jadi ini kita tuliskan buat not baru. Oke. Nah, terus apalagi? Nah, ini not baru ya. Oke, langsung aja. Datanya itu adalah dari data baru. Oke. Nah, ini bentuk not baru dengan data inputan nanti ya. Oke, nah sekarang not baru ini ya belum ada next-nya. Next-nya kemana ya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalkan ada data di sini, contohnya ada data berapa enaknya ya? Mungkin pertama ada data 10 gitu ya. Nah, kedua pengen ditambahin data 2. Nah, ini mungkin sebelumnya masih kosong. Nah, ini 10 gitu juga bisa. Ini 2 gitu. Oh iya. Astaga, saya hampir lupa. Kita saking semangatnya saya tuh pengen ngajarin gitu ya, belum bikin kondisi ya. Jadi harusnya ada 2 kondisi, yaitu yang pertama jika data kosong dan yang kedua jika data tidak ada gitu ya. Ini kita kasih dulu di sini. If empty gini ya. Oh ya, ini sebetulnya nggak apa-apa sih tanpa dimasukkan ke kondisi gitu ya. Ini nggak apa-apa. Ini not baru, next-nya itu tadinya tuh saya tuh pengen langsung nulis next-nya itu ke head gitu ya, tetapi kan barangkali datanya itu nggak ada, makanya kita set null dulu, nggak apa-apa. Ya. Previousnya juga masih null. Nah, ini tuh benar-benar kita sudah buat not baru yang benar-benar polos, belum dikaitkan dengan apapun. Selanjutnya, jika datanya kosong, maka head-nya sama dengan not baru. Ya, gampang banget ini kalau misalkan datanya kosong gitu ya. Dan tail-nya apa? Not baru. Ya, jadi nggak ada logika yang susah di sini. Nah, terus oke. Ini kalian tuh bisa bikin ini head sama dengan next-nya gitu ya. Yang belum dideklarasiin gitu ya, null gitu ya. Atau kalian juga bisa tulis not baru sama dengan next kayak gini juga bisa. Gini langsung ditulis. Itu kan. Ini juga bisa sih, cuman kan ya lebih panjang gitu ya. Ini saya langsung nulis null aja. Ini kok height ya, head, oke. D-nya lebih 1, tail, head, previousnya juga 0 ya. Oke, nah ini tailnya ya, itu kita nggak usah deklarasiin tail gitu ya, tail next, tail preview itu nggak usah, kita cukup diwakilkan satu aja gini. Nanti malah tambah banyak, sebetulnya juga nggak usah di deklarasi ini juga nggak apa-apa sih, karena itu otomatis juga 0 gitu, tapi buat jaga-jaga biar nggak ada error gitu. Nah ini saya kasih komentar dulu, kalau data kosong. Nah ini kita ibaratnya not baru ini sudah dimasukkan di dalam sebuah listnya gitu ya, atau dalam doubling listnya. Tapi kalau misalkan datanya ternyata tuh ada bukan kosong, kita bisa tambahkan kayak gini. Not baru ya sama dengan next-nya ya, karena misalkan sebelumnya ada angka 10 maka 2 ini kita next-nya itu adalah menuju ke
head gitu. Nah, terus previewsnya head ya. Head itu kan ini kita makanya tadi saya tuh di video itu bilang head itu jangan di replace apapun dulu. Kita pakai, kita manfaatin dulu, baru kita replace gitu ya. Nah, ini headnya itu masih di angka 10, maka head previewnya itu adalah tail gitu ya. Adalah node baru kayak gini ya. Nah, oke, berarti 2 sudah mengkaitkan ke angka, berarti gini ya. 2 sudah gini ya. 10 juga udah gini. Nah, kayak gini udah kayak gini nih. Kalau ini kan ya dia 0, kan? Nah, ini kan dia juga 0. Nah, kenapa 0 ya? Karena ini node barunya next sama nah, previewnya kan 0 dan nextnya 0. Ini kayak nilai basicnya gitu. Jadi kita nggak usah nulis di sini lagi gitu ya. Karena udah basic, kalau misalnya ada node baru, next sama previewnya itu 0 gitu. Nah, kalau misalnya udah gini, tinggal kita kasih algoritma yang baru ya, atau perintah baru yang merubah headnya itu ya menjadi node baru. Gini. Terus habis itu kita apakan? Nah, kita tampilkan aja gitu ya, node baru. Atau node baru kan nanti harus pakai data juga kan, ini aja, gini aja. Node baru berhasil ditambahkan. Gini. Oke, dan gini sih. Oke, kita nanti tinggal coba ya. Tapi cobanya harus dengan perintah menampilkan, karena kita nggak tahu datanya udah masuk atau belum. Jadi mungkin kita hanya menjalankan seperti ini aja. Tambah depan angka 10. Ya paling gini aja sih, soalnya kan kita belum bisa nampilin. Oke, kita coba run. 10 berhasil tambahkan, 2 berhasil tambahkan ya. Jadi intinya nggak ada error gitu ya, tapi tanpa tahu kita ini sudah bisa masuk apa belum gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan ya. Jadi untuk tampilan ini sebetulnya cukup mudah gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya kalian udah paham single English pun ini juga mudah gitu, tapi hanya berbeda konsepnya. Di single English tanpa pref, di double English kita punya pref kayak gitu. Oke, kita sekarang tampilkan node. Nah, ini kita pakai bantu ya, atau mungkin yang di teori itu pakainya current. Ini ya, current itu kayak pengen menunjuk gitu loh, mana node yang nanti akan ditampilkan. Jadi dari depan, currentnya tuh depan, nanti kalau misalnya looping lagi, currentnya jadi belakang, jadi belakang tampilkan, jadi belakang lagi tampilkan, kayak gitu. Jadi buat pembantu aja gitu ya, biar lebih enak untuk ditampilkan. Nah, ini current menuju ke head yang awal gitu ya, kayak gini. Nah, ini kita pakai kondisi yang berbeda ya, is empty. Is empty, oke. Saya tuh kalau misalkan nggak keluar rekomendasinya agak bingung gitu ya, takutnya salah tipe gitu ya. Yang biasalah programmer itu mengurangi error itu ya dengan tidak tipe aja gitu ya. Nah, if current ya, dia itu nanti akan menunjukkan gitu ya setiap node yang ada sampai dia tuh menuju ke angka 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya belum menuju ke angka 0, maka dia akan mengeprint atau untuk menampilkan gitu ya. Kayak gini ya, kita kasih gini biar menunjuk gitu ya. Nah, ini current data gitu ya. Kita ambil datanya gini ya. Ini bisa, terus selanjutnya kita kasih tanda panah yang ke kanan. Jadi biar ada ala-ala kayak node kayak gini ya, gitu ya, kayak ini. Atau kayak yang di PPT ya, yang saya share gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya,
Ini kita tinggal menampilkannya satu-satu gitu dengan chord ini, dan selanjutnya chord out gitu ya. Dan current ini kita sama dengan ya, kita ganti nih, currentnya itu kan yang pertama ke head gitu ya, ke angka 2. Nah, sekarang kita akan pindah biar di angka 10, maka current sama dengan kita replace dari angka 2 menuju note yang baru, itu note 10, yaitu tinggal kita ganti aja gitu ya, current yaitu ke next-nya aja gitu ya, ke pointer next-nya. Lah. Oke. Gini aja. Terus kalau udah di print semua, kita kasih enter biar ala-ala rapi gitu ya. Dan nah ini kalau misalkan nih kondisi yang kedua, kalau misalkan datanya nggak ada, ya udah kita tampilkan belum ada data di DLL gitu ya. Ini aja udah. Terus kita kasih endlen atau ganti garis, ganti baris, oke ya. Lalu kita coba tampilkan. Nah ini kalau udah ada ini apa namanya, tampil lo enak gitu ya, jadi kita bisa debugging gitu istilahnya, kita buat ngecek apakah algoritma kita atau pemikiran kita sudah benar-benar bisa digunakan atau enggak, atau kita bisa lihat lognya gitu ya. Nah ini sudah bisa ditampilkan ya. Jadi yang pertama kita tambah angka 10, maka deklarasinya 10 ini seperti ini ya, kanan dan kiri. Dan kanan kiri ini hanya ilustrasi ya, sebetulnya ini dia menuju ke angka 0 dan kirinya itu menuju ke angka 0. Tapi kalau misalnya kita tambahkan 2 yang depan, maka 2 kanannya ini menuju ke angka 10, 10 previousnya ya, atau sebelumnya ini menuju ke angka 2. Dan ini sudah betul, dan kalian sudah berhasil untuk memberikan algoritma double English ya, dengan tambah depan dan tampilkan. Selanjutnya kita akan belajar banyak tentang double English ya, untuk mungkin ya tambah belakang bisa, atau hapus depan, hapus belakang gitu ya. Atau bahkan kita akan mungkin mencoba dengan menambahkan data di tengah-tengah. Dan mungkin untuk pertama ini kita mainin yang gampang dulu, yang simple dulu. Untuk selanjutnya nanti kita bikin pembelajaran lebih challenging lagi gitu. Mudah-mudahan paham, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa, tanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp pribadi saya atau di WhatsApp grup yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah belajar. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.